Di saat dunia mulai kehilangan kepastian, ketika ekonomi global bergerak di antara ketakutan dan harapan, ada satu aset yang perlahan kembali bangkit dari bayang-bayang. Silver bukan hanya sekedar logam mulia. Ia adalah cerminan rasa takut market dan pelarian saat ketidakpastian mulai menguasai dunia finansial. Saat ini, silver sedang memasuki area krusial. Satu breakout bisa memicu rally besar, tapi satu rejection bisa menyeret market kembali ke jurang koreksi. Pertanyaannya sekarang, apakah buyer siap mengambil alih medan perang ini? Di video ini, kita akan membedah pergerakan silver secara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Beberapa minggu terakhir, market global bergerak dalam tekanan. Investor mulai mempertanyakan satu hal besar. Apakah ekonomi Amerika Serikat mulai kehilangan momentum? Data manufaktur melambat, aktivitas sektor jasa mulai melemah, dan pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tanda perlambatan. Di saat yang sama, market berspekulasi bahwa Federal Reserve tidak mampu mempertahankan suku bunga tinggi terlalu lama. Ekspektasi pemangkasan suku bunga perlahan mulai masuk ke dalam harga market. Dan ketika ekspektasi itu muncul, dolar mulai kehilangan tenaga. Imbal hasil obligasi mulai bergerak tidak stabil, dan investor mulai kembali melirik aset safe haven. Inilah yang membuat rebound silver terlihat sangat menarik. Market tidak hanya membeli ketakutan, tapi sedang membeli masa depan. Analisa fundamental. Saat ini, seluruh market sedang fokus kepada Federal Reserve. Setiap komentar dari pejabat bank sentral, setiap data inflasi, dan setiap angka tenaga kerja bisa mengubah arah market hanya dalam hitungan menit. Selama inflasi masih tinggi, The Fed kemungkinan tetap mempertahankan kebijakan ketat. Namun masalahnya, ekonomi mulai menunjukkan tanda kelelahan. Dan ketika ekonomi melambat terlalu dalam, market tahu Federal Reserve pada akhirnya harus melunak. Ekspektasi itulah yang sekarang mulai mendukung silver. Kita juga melihat pergerakan dolar Amerika mulai kehilangan dominasi. Imbal hasil obligasi Amerika yang menjadi magnet investor mulai bergerak lebih hati-hati. Ketika imbal hasil melemah, biaya peluang memegang logam mulia ikut turun. Dan kondisi itu biasanya menjadi bahan bakar kenaikan silver. Kesimpulan fundamental saat ini cukup jelas. Sentimen terhadap silver mulai berubah bullish. Namun market masih sangat sensitif terhadap data ekonomi Amerika berikutnya. Artinya, volatilitas besar masih sangat mungkin terjadi. Analisa teknikal. Ada satu hal yang mulai terlihat jelas. Seller mulai kehilangan momentum. Setelah tekanan bearish panjang, market akhirnya membentuk base kuat di area demand. Buyer mulai masuk perlahan, lalu agresif, dan struktur market mulai berubah. Perhatikan EMA utama pada chart. Harga berhasil menembus dan bergerak di atas EMA. Ini adalah sinyal awal bahwa momentum bullish mulai mengambil alih. Sudut EMA juga mulai mengarah naik, menandakan buyer mulai mengontrol arah market jangka pendek. Trendline bullish mulai terbentuk dari area demand bawah. Selama harga tetap bertahan di atas trendline ini, maka peluang kelanjutan bullish masih sangat terbuka. Pada bagian bawah, terdapat zona demand paling kuat berada di zona 74,50 hingga 73. Disinilah buyer besar sebelumnya masuk dan mempertahankan harga. Rejection kuat dari area ini menunjukkan adanya akumulasi institusional. Sementara area support minor berada di 76,40 hingga 75,40. Area ini sekarang menjadi pijakan bullish terbaru. Selama harga bertahan di atas area ini, buyer masih memegang kendali. Area resistance terdekat berada di 78,60 hingga 79,30. Ini adalah area pertama yang sedang diuji market. Namun tantangan terbesar buyer berada di zona supply 79,50 hingga 80,70. Zona ini adalah benteng seller utama. Jika area ini berhasil ditembus, maka struktur bullish besar akan semakin terkonfirmasi. Skenario trading. Skenario pertama, bullish continuation.
Selama harga bertahan di atas support dan buyer berhasil breakout resistance 78,60 hingga 79,30, maka target berikutnya berada di zona supply 79,50 hingga 80,70. Jika momentum fundamental mendukung, berpotensi melanjutkan rally lebih tinggi. Namun skenario kedua, bearish hanya alternatif. Jika harga gagal breakout resistance dan breakdown di bawah support 76,40, maka membuka peluang penurunan menuju 75,40, bahkan kembali ke zona demand di 74,50 hingga 73. Tapi ingat, ini hanya skenario alternatif. Di market, harga tidak bergerak karena angka semata. Harga bergerak karena emosi manusia, ketakutan, harapan, dan keserakahan. Sebagai trader profesional, bukan mencoba menebak market. Mereka membaca jejak smart money, lalu menunggu momentum terbaik dengan disiplin. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.